Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Abdi Pratama dengan NIM 2314040041. Di sini saya akan mengerjakan UAS Matematika Distrik dengan dosen pengampu Bu Nita Putri Utami MPD. Materi yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan konsep dasar graf, derajat titik, dan lintasan pendek. Teori graf adalah salah satu cabang matematika yang harus berkembang dengan pesat. Teori ini sangat berguna untuk mengembangkan model-model terstruktur dalam berbagai keadaan. Struktur-struktur yang terdiri atas kumpulan objek yang berkaitan suatu sama lain dapat dibuat modelnya dengan sebuah graf dengan simpul berbagai representasi objeknya dan sisi-sisi sebagai representasi berkaitan atau hubungan di antara objek itu. Sebuah graf adalah sebuah himpunan terhingga tak kosong yang membuat objek-objek yang disebut simpul dan himpunan pasangan tak urut antara simpul-simpul yang berkaitan yang disebut sisi. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE, ditulis sebagai notasi G, VE sama dengan VE, yang dalam hal ini adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertis atau buntut dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Simpul pada graf dapat dinotasi dengan huruf seperti A, B, C. PE dengan bilangan asli 1, 2, 3 adalah gabungan keduanya, sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan lambang E1, E2. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan V UV. Sehingga geometri graf digambarkan sebagai sekumpulan nokta atau simpul di dalam bidang mata yang dihubungkan dengan sekumpul garis. Dan inilah contoh-contoh dari graf tersebut. Jenis-jenis graf. Yang pertama, graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. D1 pada gambar 8.3a adalah contoh graf sederhana yang merepresentasikan jaringan komputer. Simpul menyatakan komputer, sedangkan sisi menyatakan saluran telepon untuk berkomunikasi. Saluran dapat beroperasi pada dua arah. Yang kedua, sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda, multigraf, dan graf semu. Pada graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. G2 pada gambar 8.3b adalah graf ganda. Oke, selanjutnya. Sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, mereka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, mereka urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi UV sama dengan VU adalah sisi yang sama. Selanjutnya yaitu graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi oleh arah disebut sebagai graf berarah. Kita lebih suka menyebut sisi berarah dengan sebutan busur. Pada graf berarah dan UV dan VU menyatakan dua busur yang berbeda. Dengan kata lain, VU dan
VU, UV dan VU. Untuk busur UV, simpul U dinamakan simpul asal inisial konteks dan simpul V dinamakan simpul terminal. Seperti yang sudah disebutkan di atas, aplikasi graf sangat luas. Graf dipakai sebagai disiplin ilmu maupun dalam kehidupan sehari. Pengguna graf di berbagai bidang tersebut adalah untuk menggunakan persoalan. Contohnya terapan graf. Yang pertama, rangkaian listrik, isomer senyawa kimia karbon, transaksi kongruen pada basis data terpusat. Kita masuk ke beberapa dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetang A bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika UV adalah sebuah sisi pada graf G. Contohnya seperti yang di atas ini. Ini contoh simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul. Di slide selanjutnya, persisian atau incidence. Untuk sebarang sisi E, UV di sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya itu di 8.11 yang A, sisi U2, U2, U2 dan 3 bersisian dengan simpul U dan simpul 3. Sisi U4 bersisian dengan 2 dan simpul 4. Tapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satu pun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya yang gambar di samping ini. Yang simpul terpencilnya yaitu 5 karena jauh dari lainnya. Graf yang keempat, graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong dan ditulis sebagai NN yang dalam hal ini adalah jumlah simpul. Kelima, derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Presiden V menyatakan derajat simpul V. Contohnya pada gambar di sebelah ini, pada gambar 8 di 11 yang A. Lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal FO ke simpul tujuan VN di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, V-1, EN, VN, sedemikian sehingga E1 sama dengan VO, V1, E2 sama dengan V1, V2, EN sama dengan VN kurang 1, VN adalah sisi-sisi dari graf tersebut. Pada graf yang mengandung sisi ganda, kita harus memiliki lintasan sebagai barisan berselang-seling antara simpul dan sisi menghindari kerancuan sisi mana dari sisi-sisi ganda yang dilalui. Yang ketujuh, siklus. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut siklus dan sirkuit. Terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasangan simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan U ke V, yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Jika tidak, maka G disebut graf tak berhubung. Contohnya adalah 8.11 adalah graf
terhubung sedangkan G3 tidak. Graf pada G8.14 yang di bawah ini juga adalah contoh graf yang tidak terhubung. Graf atau komponen, misalkan GVE adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1 E1 adalah graf dari G jika V1 subset V dan E1 subset E. Komplemen dari graf G1 terhadap G adalah G2 sama dengan V2, E2 disemikan sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 beririsan dengannya. Graf merentang. Graf G1 V1 E2 E1 dari G VE dikatakan graf merentang jika V1 kurang 1, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Cut set ialah dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah angka atau bobot. Bobot pada setiap sisi dapat berbeda-beda bergantung pada masalah dimodelkan dengan graf. Bobot dapat dinyatakan antara dua buah kota, biaya perjalanan antara dua buah kota. Graf berbobot, istilah lain yang sering dikaitkan dengan graf berbobot adalah graf berlabel. Graf berlabel sesungguhnya lebih luas lagi definisinya. Label tidak hanya diberikan pada sisi, tetapi juga pada simpul. Sisi diberi label berupa bilangan tak negatif, sedangkan simpul diberi label berupa data lain. Contoh soal pertama, diberikan graf tak berarah dengan V, A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, A, C, A, D, C, D. Poin A jumlah titik, poin B jumlah sisi, poin C derajat setiap titik. Jawabannya, poin A jumlah titik sama dengan 4, B jumlah sisi sama dengan 4 derajat titiknya. Dek A sama dengan 2, dek B sama dengan 2, dek C sama dengan 2, dek D sama dengan 2. Soal 2 diketahui graf tak berarah dengan derajat titik A sama dengan 3, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 2. Apakah graf tersebut mungkin ada? Jumlah derajat sama dengan jawabannya 3 tambah 3, 3 tambah 2, 2 tambah 2 sama dengan 10. Sebuah graf tak berarah memiliki 10 titik dan 15 sisi. Tentukan. Poin A jumlah total derajat, poin B rata-rata derajat. Jawaban jumlah poin A jumlah total derajat 12 kali 15. Maksudnya 2 dikali 15 sama dengan 30. B rata-rata derajat 30 dibagi 1 sama dengan 3. Latihan keempat, yaitu graf berarah memiliki 8 titik dan 12 sisi. Tentukan jumlah total in degree dan jumlah yang B jumlah total out degree, yang ketiga hubungan antara keduanya. Jawabannya yang A total in degree 12, total yang kedua total out degree 12 juga. Total in degree total sama dengan total out kurang degree sama dengan jumlah sisi. Soal graf yang terakhir, graf yang tak berarah memiliki 5 titik, masing-masing berderajat 4. Tentukan jumlah sisi graf tersebut. Jawabannya jumlah derajat sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Jumlah sisi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu titik derajat titik. Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Derajat simpul adalah bentuknya luas yang terhubung ke simpul tersebut. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut 1. Simpul ganjil yang bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil.
Simpulan gelap bila derajat simpulnya merupakan bilangan. Yang ketiga, simpul bergantung akhirnya derajat simpulnya adalah 1. Yang keempat, simpul terpencil, yaitu bila derajat simpulnya adalah 0. Misal, titik V adalah suatu titik dalam graf Y. Derajat titik V, simbol dV adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2. Garis suatu loop dihitung 2 kali. Derajat minimum dari derajat maksimum titik Y betul dinyatakan dengan delta G dan sigma G dan delta G. Derajat total suatu graf adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Derajat total suatu graf selalu genap. Dalam sembarang graf, jumlah titik yang berderajat ganjil selalu genap. Graf yang semua titiknya berderajat sama disebut graf beraturan. Suatu graf dikatakan beraturan kurang R, reguler jika semua titiknya derajat R. Pada suatu graf masing-masing sisi bertitik ujung 2. Sewaktu derajat titiknya dijumlahkan masing-masing sisi dihitung 2 kali, maka diperoleh lemma sebagai berikut. Lemma jabat tangan jumlah semua derajat semua titik pada semua graf sama dengan 2 kali banyak sisinya. Lemma jabat tangan dapat dinyatakan untuk setiap graf yang dengan n titik dan n sisi berlaku. Sigma N1 sama V sama V1 sama dengan 2M. Teorema. Sebuah titik yang tidak memiliki sisi menempel terhadap titik tersebut disebut titik terisolasi atau titik terpencil. Sebuah titik derajat suatu titik disebut antik ujung, selanjutnya disebut daunnya. Nah, seperti yang contoh di gambar di bawah ini, titik terpencil itu terletak pada yang A. Bisa teman-teman lihat yang A ini. Nah, yang titik ujungnya yaitu yang C, yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung ke kesimpulannya. Derajat titik. Derajat suatu titik V di G dinyatakan dengan dV adalah banyak sisi G yang terkait dengan V dengan masing-masing loop dihitung sebagai 2 sisi yang terkait dengan V. Derajat minimum dan derajat maksimum titik